Shalom saudara dikasihi Tuhan, berjumpa kembali saudara. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu seluruh para pendengar dimanapun berada. Saudara-saudari dikasihi Tuhan, Turki, tempat lahirnya gereja mula-mula yang kini hampir mati, mungkinkah bangkit kembali? Bapak Ibu saudara, sebelumnya kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan, pada saat hari ini kami mengucap syukur atas kasih setia Tuhan, pertolongan dan perlindungan Tuhan yang memberkati kami. Ke suatu kesempatan pada saat hari ini kami akan mendengarkan sejarah kekristenan dimulai dari tanah Turki, negara Turki yang disebut dengan gereja mula-mula. Tuhan, urapilah pendengaran kami, urapilah hati kami, supaya kami dapat mengerti rahasia kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Bapak Ibu saudaraku dikasihi Tuhan, pada 3 Agustus 2019 yang lalu, Turki untuk pertama kalinya mengizinkan pembangunan gereja baru dalam ukuran waktu 100 tahun sejak berdirinya negara Republik pada tahun 1923, saudara. Bahkan Presiden Erdogan hadir pada acara peletakan batu pertama tersebut. Gereja yang mendapatkan izin untuk membangun gereja baru tersebut adalah dari Sinode Kristen Ortodoks Suriah. Gereja tersebut didesain akan dapat menampung sekitar 700 jemaat, saudara. Gereja Kristen Ortodoks Suriah di Istanbul sendiri diperkirakan memiliki 17.000 jemaat dan memiliki sebuah gereja, namun jaraknya jauh. Gereja yang baru ini akan dibangun di dekat bandar udara Ataturk di seberang Selat Bosporus. Sudah merupakan tanggung jawab negara untuk memenuhi kebutuhan kaum minoritas itu dengan mengizinkan pembangunan rumah ibadah. Demikian pernyataan Erdogan yang dirilis oleh laman di Wiko. Populasi penduduk Kristen di Turki saat ini penganut agama Kristen di Turki hanya sekitar 0,3 sampai 0,4% dari total populasi penduduk, atau sekitar 200.000 hingga 320.000 orang saja dari sekitar 80 juta penduduk Turki. Saudara dikasihi Tuhan, umat Kristen Turki mayoritas dari gereja Ortodoks, yaitu sekitar 80 sampai 90 jemaat. Sisanya adalah gereja Katolik, Protestan, Injil, dan sejumlah kecil kelompok karismatik. Turki, tempat lahirnya gereja mula-mula, saudara. Sejarah kekristenan di Turki sangat panjang, hingga bisa ditarik hingga 2000 tahun yang lalu. Rasul Paulus dan juga jemaat mula-mula yang saat itu tersebar membawa berita Injil ke wilayah yang saat ini disebut Turki tersebut. Hal ini kita bisa baca dan telusuri dengan membaca kitab Kisah Para Rasul dan surat-surat Paulus. Bahkan Rasul Yohanes di Pulau Patmos menuliskan dalam kitab Wahyu peringatan kepada ketujuh jemaat kota yang berada di sebelah barat Turki, yaitu Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia. Wahyu 1 ayat 11. Pada masa-masa awal di zaman Rasul Paulus, karena tekanan dan aniaya dari Romawi, gereja mula-mula adalah gereja gerakan bawah tanah, di mana mereka beribadah di rumah-rumah
dan tempat-tempat yang tersembunyi. Di wilayah Turki inilah pertama kalinya sebutan Kristen muncul yang mengacu kepada para pengikut Kristus. Pernah menjadi pusat kekristenan. Namun sekitar 300 tahun sejak masa gereja mula-mula, di bawah kepemimpinan Kaisar Konstantin, gereja memasuki masa keemasannya dan menjadi agama negara. Kota Bizantium yang sekarang bernama Istanbul menjadi pusat kekristenan. Kekaisaran Bizantium memegang peranan penting dalam kekristenan. Hal ini dilihat dari fakta bahwa pada masa kekaisaran inilah diselenggarakan 7 pertemuan konsili, yaitu Konsili Nicaea 325, Konsili Konstantinopel 381, Konsili Efesus 431, Konsili Chalcedon 451, Konsili Konstantinopel kedua 553, Konsili Konstantinopel 3 680, dan Konsili Nicaea 787. Runtuhnya kekristenan di Turki, terjadinya pepecahan besar, yaitu munculnya gereja timur yaitu gereja Ortodok dan gereja barat yaitu Katolik Roma. Hal ini menjadi awal melemahnya kekristenan, terutama di Turki. Jatuhnya ibu kota kekaisaran Bizantium yang Konstantinopel ke tangan Kesultanan Ottoman Turki pada tahun 1453 menambah tekanan pada orang-orang Kristen saat itu. Dengan politik Islamisasi membuat kekristenan secara pelan-pelan kehilangan pengaruh di Turki. Runtuhnya Kesultanan Ottoman pada Perang Dunia Pertama tidak membawa angin segar bagi umat Kristen saat itu. Pada tahun 1915, sekitar 1 juta orang Armenia dan Suriah tewas di wilayah Turki. Hal itu memperlemah peran gereja Ortodok Armenia dan membuat tensi politik dengan Rusia, di mana Anatolia yang merupakan pusat gereja Ortodok Armenia berada. Setelah berdirinya Republik Turki, berbagai tekanan dan diskriminasi terus dialami oleh kelompok minoritas, baik keagamaan maupun etnis. Hal ini memaksa jutaan orang pergi meninggalkan Turki, termasuk kelompok minoritas Kristen Ortodok Yunan yang memiliki kembali ke negara asalnya. Hanya ada 2 gereja yang resmi diakui oleh negara Turki sejak tahun 1923. Sejak berdirinya negara Republik Turki pada tahun 1923, negara tersebut hanya mengaku 2 gereja yang resmi, yaitu Gereja Ortodok Yunani dan Gereja Ortodok Armenia. Jika jemaat kedua gereja ini disatukan, maka jumlahnya mendekati 70% dari total keseluruhan orang Kristen di Turki. Tambahnya adalah Kristen Ortodok Suriah yang tidak masuk dalam perlindungan perjanjian Lausanne, sebuah perjanjian perdamaian yang dilakukan di Swiss pada tahun 1923. Namun pada tahun 2000, setelah melewati proses pengadilan yang panjang, Gereja Protestan Istanbul di Altitepe yang akhirnya mendapatkan izin resmi dan pengakuan negara. Kondisi kekristenan Turki saat ini di bawah pemerintahan Erdogan setelah peristiwa kudeta 2016, banyak kelompok minoritas di Turki mengalami tekanan, termasuk gereja dan orang-orang Kristen.
Bukan hanya dari pemerintah, kelompok radikal pun menyebarkan sentimen anti kekristenan dan mengaitkan Kristen dengan paham Barat. Pesan yang mereka tekankan adalah orang Kristen bukanlah rakyat Turki, dan bahkan paham radikal ini mulai disebarkan di sekolah-sekolah. Menjawab pertanyaan, apakah kekristenan akan bisa bangkit kembali di Turki? Maka jawabannya adalah tentu dengan seizin Tuhan. Hal itu bisa terjadi. Namun dengan kondisi saat ini, maka kemungkinan yang bisa tergambar adalah gereja di Turki harus kembali kepada bentuk gereja mula-mula, yaitu gereja bawah tanah. Mari berdoa agar dari tempat lahirnya gereja mula-mula ini, umat Kristen di sana mengalami kebangunan rohani kembali, seperti yang tertulis oleh Rasul Yohanes dalam kitab Wahyu kepada jemaat di Efesus. Kiranya mereka kembali kepada kasih mula-mula mereka. Wahyu 2 ayat 4-5. Demikian perjumpaan kita pada saat hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa kembali dalam kesempatan berikutnya. Haleluya. Amin.